Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan ridhonya, alhamdulillah hari ini kita seluruhnya masih diberikan Allah hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita yang selalu sudah kita laksanakan yang hari ini, yaitu kegiatan Parade Literasi Madrasah seri ke-6 pada hari ini Senin tanggal 21 Maret 2022. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat beriring salam kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berhadir termasuk hamba-hamba yang akan diberikan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, selanjutnya Bapak Direktur Pendidikan Islam, selanjutnya Bapak Dr. Ainur Rafiq yang telah berhadir juga bersama kita pada di room ini. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita sudah berada di room dan sudah melaksanakan parade literasi yang ke-6. Dan mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berlanjut pada minggu-minggu ke depannya. Hadirin yang berbahagia, untuk tidak memperpanjang mukadimah, maka acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Yayang Hikmatillah SPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha'u liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur ذكرانا وإناثا إن عليم وما لبشر يكلمه الله وحيا إلا ينأه من غياب أو يذكر أرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء Innahu aliyyun hakim. Shadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yayang Hikmatillah SPD. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi akan menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pemutaran video lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Madrasah. Dan kepada Bapak Ibu, kami harapkan berada pada posisi bersiap.
anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Madrasah. Selanjutnya, sambutan dan arahan dari Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG sekaligus membuka kegiatan acara Parade Literasi Madrasah seri ke-6. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG selaku Kasubdit MIMTS GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Bapak Dr. kami persilakan waktu dan tempatnya, Pak. Ya, silakan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang kami hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, yang kami hormati teman-teman Kasubdit, Kasubdit Bina GTK RA, Kasubdit Bina GTK MIMTS, dan Kasubdit Bina GTK MIMAK, yang kami hormati PJ Nasional, yang kami hormati narasumber dan panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga webinar pada sore hari ini semoga bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama tentu kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kenikmatan dalam kondisi sehat, Islam, beriman dan berihsan. Tidak lupa sholawat salam selalu kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di kelak kemudian. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan parade literasi madrasah yang sudah sampai pada seri ke-6 ini, saya melihat bahwa banyak sekali materi yang disampaikan adalah yang bersifat inspiratif. Dan saya melihat juga ternyata akhir-akhir ini banyak sekali guru-guru madrasah, juga pengawas madrasah, dan juga kepala madrasah
saya melihatnya ternyata sudah banyak yang doktor ya, sudah banyak yang doktor dan juga banyak yang juga kandidat doktor, nah, atau calon doktor. Banyak juga ternyata guru-guru madrasah, tenaga pendidikan madrasah ternyata sudah banyak ya yang sudah melewati ya, kalau standar minimal kan S1 ya. Ternyata S2 dan terutama yang S3 ternyata sudah banyak. Saya kira sumber daya ini perlu kita maksimalkan ya. Menurut saya itu saya maksimalkan karena kalau di perguruan tinggi kalau sudah doktor itu level berikutnya itu hanya satu, guru besar ya atau profesor ya. Nah, oleh karena itu saya kira teman-teman guru terutama yang sekarang sedang menempuh S3 dan banyak juga teman-teman kita yang baru masuk ya di S3, tetapi juga banyak yang dalam proses penyelesaiannya ya, dalam arti penyelesaian disertasi. Nah, kondisi yang seperti ini sebenarnya itu terjadi di perguruan tinggi kita, yaitu di IAIN waktu itu di tahun sebelum tahun 2000-an ya. Sebelum tahun 2000-an. Artinya booming dosen-dosen yang di S2-kan dan juga di S3-kan. Itu di akhir tahun 2000 dan awal-awal tahun 2000. Ya, seperti saya sendiri itu S3 di tahun 98 ya. Jadi S2 96, 98, S3 98. Nah, saat ini kayaknya guru-guru sudah mulai mengarah ke situ kan. Ya, karena kalau di dosen sekarang kalau dokter kan sudah banyak lah katakanlah. Nah, sekarang ini boomingnya mulai tahun 2020 saya melihatnya banyak sekali guru yang sudah doktor, ada juga yang sedang menyelesaikan disertasi, ada juga yang sedang menempuh pendidikan S3. Nah, saya melihatnya begini, saya melihatnya bahwa kemungkinan besar di tahun 2030 katakanlah begitu, barangkali sudah sangat banyak itu dokter dari guru-guru ya dan teknik kita. Nah, kita pengennya dokter-dokter yang ada, kemudian kandidat dokter yang ada. Kalau kandidat dokter saya kira tugas utamanya hanya satu ya, menyelesaikan kedokterannya ya, menyelesaikan doktoralnya. Nah, yang sudah doktor saya kira memang kita sudah waktunya untuk mengimprovisasi terkait dengan pemanfaatan laboratorium madrasah yang ada. Artinya kita pengen menginspirasi katakanlah begitu, menemukan sesuatu atau inovasi ya, melakukan inovasi atau bahkan temuan baru ya tentunya berbasis penelitian ya, berbasis riset. Nah, riset ini saya kira sudah saatnya kita melakukan risetnya itu riset kolaboratif karena kalau riset individual sih boleh-boleh saja, cuma kadang-kadang terkait dengan itu sumber daya yang lain ya, bukan sumber daya manusianya, tapi sumber daya yang lain itu kadang-kadang kurang. Tapi kalau kolaborasi itu mungkin dari sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya yang lain itu bisa lebih kuat, katakanlah begitu. Jadi misalnya dari unsur bahasa, nah, kita kolaborasi dengan dokter yang bahasa Inggrisnya bagus, kemudian atau yang bahasa Arabnya bagus, jadi kolaborasi seperti itu. Ketika teman-teman yang sudah punya potensi, yang katakanlah sudah inspiratif ini, kemudian melakukan riset yang kolaboratif, saya kira nanti temuan itu bisa sangat bagus. Nah, mungkin ini ke depan ya, ini ke depan aja. Tapi paling tidak kawan-kawan semua, terutama yang ada di sini, mohon dukungan dan partisipasinya nanti ya, momentum dari pendidikan nasional ya, dari pendidikan nasional kita akan mengadakan kegiatan event internasional. Ya tentunya bahasa Arab, bahasa Inggris di situ ya. Nggak tahu nanti bahasa Perancis ada apa enggak, atau bahasa Jerman nanti. Saya nggak tahu di situ.
Tapi paling tidak teman-teman nanti bisa mendukung, kemudian bisa berpartisipasi. Tetapi kita pengen menggunakan teknologi terbaru, Bapak Ibu ya. Nah, teknologi terbaru, nanti kita tunggu tanggal mainnya, nanti ada pengumumannya. Ketika Bapak Ibu mendukung, ketika Bapak Ibu berpartisipasi, saya kira nanti akan sangat luar biasa, akan sangat terkerja. Ini memang masih saya keep ya, ini masih saya keep. Semoga saja nanti pimpinan itu menyetujui, kemudian kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami dari Direktorat Ketika Madrasah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya panitia dan narasumber nih yang telah berjibaku untuk waktu, tenaga, kesempatan dan pikirannya untuk kegiatan ini. Saya kira parade literasi madrasah ini sangat menginspirasi karena memang yang menjadi narasumber di sini adalah yang sudah melakukan inovasi-inovasi tertentu, baik terkait dengan metodologi pembelajaran, terkait dengan keilmuan atau yang lain. Barangkali demikian agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG yang terus selalu membimbing dan mengarahkan kita para guru dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah se-Indonesia sehingga kita terus mampu berkreasi, berinovasi dan berprestasi di madrasah kita masing-masing untuk menjadikan madrasah yang hebat dan bermartabat. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Barkah MPD. Kepada Bapak kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara parade literasi madrasah. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti kegiatan ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamulah kami berbakti, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun. Rabbana dhallamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa pembacaan doa tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini sampai nanti pada akhirnya nanti selesai. Mudah-mudahan Allah terus berikan perlindungan dan rahmatnya buat kita untuk kegiatan ini berjalan dengan baik. Amin. Dan berjalan juga kegiatan ini pada minggu berikutnya. Terima kasih Pak Agus Barkah. Baik, hadirin yang berbahagia, saatnya kita akan memasuki acara inti kita, yaitu kegiatan Parade Literasi Madrasah seri ke-6 yang pada hari ini akan disampaikan oleh salah satu guru
madrasah yang sangat inspiratif dan setelah hadir bersama kita yaitu Bapak Muhammad Ridwan MPD. Sudah bergabung ya Pak? Bisa di mic-nya bisa dihidupkan Pak. Ya. Alhamdulillah sudah hadir ya Pak. Ya. Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ridwan. Saya panggil Pak Ridwan saja Pak. Iya. Ya. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia. Pertama kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Ridwan MPD ucapan sangat terima kasih Pak sudah berkenan hadir di dalam room ini dan untuk berbagi kepada kami guru-guru dan tenaga kependidikan se-Indonesia untuk bagaimana mewujudkan sebuah inovasi dalam pembelajaran sains yang sangat inspiratif. Hadirin yang berbahagia, di ruangan kita di room Zoom kita hari ini sudah hadir Bapak Muhammad Ridwan MPD, namun sebelum beliau menyampaikan dan berbagi tentang pengalaman beliau kepada kita, saya akan coba sharing dulu ya CV beliau. Kita coba sebentar, saya share. Oke. Ya, sudah terlihat? Ya, hadirin yang berbahagia, narasumber kita pada hari ini, narasumber hebat kita hari ini adalah Bapak Muhammad Ridwan MPD. Beliau lahir di Bandung 23 Februari 1978. Dan buat Bapak Ibu yang nanti untuk mendapatkan informasi tentang beliau juga dapat beralamat beliau adalah Desa Sukapura nomor 38 RT 01 RW 02 Kecamatan Dayah Kolot Kabupaten Bandung. Ya, di nomor HP beliau, nomor kontak beliau adalah 0822 95 30 08 30 34. Ya. Hadirin yang berbahagia, latar belakang pendidikan beliau dimulai dari madrasah. Jadi beliau memang asli dari madrasah ya Pak, dari tingkat SD-nya, kemudian MTS, MI di Sukapura, kemudian MTS di Al-Muhlisin Bojong Soang, kemudian salah satu alumni MAN 1 Kota Bandung. Nah, jadi Bapak Ibu yang hadir dalam room ini berbangga karena salah satu alumni MAN 1 Kota Bandung hari ini menjadi narasumber kita di hari ini. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan di Agribisnis Paperta Universitas Pajajaran. Selanjutnya beliau juga masih melanjutkan kuliah di MIPA, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir, pendidikan beliau adalah Sekolah Pasca Sarjana, program studi pendidikan IPA, konsentrasi pendidikan biologi, sekolah lanjutan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Kemudian, narasumber kita hari ini cukup banyak pengalaman dalam pekerjaan, dan alhamdulillah sampai hari ini beliau masih merupakan salah satu guru yang sangat aktif ya Bapak Ibu dalam hal menulis. Ya, beliau sebagai pembimbing karya ilmiah remaja MAN 1 Kota Bandung, kemudian sebagai penulis lepas penerbit Kaki buku 2005 sampai 2007, kemudian penulis lepas penerbit Inscript 2010 sampai 2011, dan selanjutnya juga sampai hari ini masih bertugas di Madrasah Aliyah Al-Ihsan, yaitu selaku pembimbing karya ilmiah remaja MA Al-Ihsan Bale Indah 2017 sampai sekarang. Dan beliau sangat banyak prestasinya. Subhanallah, beliau sangat banyak mendapatkan penghargaan yang beliau dapatkan dari Pemuda Inovator bidang pendidikan tingkat nasional tahun 2003, kemudian Pemuda Inovator bidang pendidikan juga di 2003, nominator Anugerah Inovasi Jawa Barat 2017, kemudian juara pertama LKTI Guru tingkat nasional 2018, dan yang terakhir adalah Guru Inspiratif Jawa Barat 2018.
Dan penghargaan-penghargaan ini beliau dapatkan dari berbagai instansi seperti Departemen Pendidikan Nasional dan World Intellectual Property Right Organization, kemudian dari Bupati Bandung dan Rektor UPI Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian pengurus Muhammadiyah Jawa Barat, dan yang terakhir sebagai guru inspiratif Jawa Barat 2018 dari Gubernur Jawa Barat. Subhanallah, dan ini prestasi yang sangat membanggakan sebagai salah satu guru di madrasah. Dan pada hari ini beliau akan berbagi dengan kita bagaimana pembelajaran sains yang inspiratif, di mana beliau juga telah mempublikasikan berbagai tulisan, ya, seperti makalah terpilih Simposium Nasional Guru IPA P4TK IPA Kemendikbud tahun 2019. Kemudian makalah terpilih Konferensi Ilmiah Guru 2021 Ditjen Pendidikan Menengah dan Umum dan Pendidikan Khusus Kemendikbud tahun 2021. Dan beliau juga sangat banyak telah menulis buku, karena tadi juga seperti di awal beliau juga adalah bagian dari tim untuk penulis buku. Beliau sudah menulis buku lebih dari 20 judul buku. Dan di hadapan kita di layar ini sudah tertulis beberapa buku yang yang disampaikan oleh Pak Ridwan, yang ditulis oleh Pak Ridwan. Baik, Bapak narasumber, mungkin kami tidak memperpanjang kalam lagi. Kami sangat berbangga Pak hari ini dan sangat berbahagia mendapatkan narasumber yang hebat, Bapak Ridwan, yang merupakan salah seorang guru madrasah. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita saksikan, kita dengarkan secara bersama paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan, yaitu tentang pembelajaran sains yang inspiratif. Baik, kepada Bapak narasumber, Bapak Muhammad Ridwan, kami persilakan kepada Bapak waktu untuk menyampaikan presentasi. Ini sekarang 16, ya sekitar 30 menit Pak, nanti kita perbanyak saja diskusinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Salam dari saya, itu dulu sebagai pengantar. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pengalaman mengajar saya membicarakan sains yang inspiratif. Bapak Ibu yang saya hormati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ainur Rafiq, MAG, Kasubdit MI MTS GTK Madrasah. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Parade Literasi Seri ke-6 Madrasah. Yang saya banggakan Bapak Ibu Guru Madrasah hebat seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi pengalaman mengajar ya kepada Bapak Ibu semua tentang pembelajaran sains yang inspiratif. Saya akan men-share dulu materi saya. Ada nggak Bapak Ibu? Di layar ada nggak Bapak Ibu? Ada Pak, ada Pak. Ya. Nah ini judulnya pembelajaran sains yang inspiratif. Saya mulai dari sebuah ungkapan ya yang sering kita baca, kita dengar sehari-hari bahwa ada kenapa Pak? Ini tapi masih ini Pak, masih file Pak. Local disk A-nya masih. Tapi belum PowerPoint-nya. Ini udah ada Pak? Belum Pak, belum Pak. Belum ada ya. Ada kan Pak? Oke, sudah Pak, sudah. Alhamdulillah Pak. Ya. Nah, saya mulai dari ini ya, dari empat karakteristik guru ya. Jadi ada guru yang biasa, guru yang baik, guru yang unggul, guru yang hebat. Jadi kalau guru yang biasa itu guru hanya bercerita saja, guru yang baik itu menjelaskan, guru yang unggul itu mendemonstrasikan, guru yang hebat itu justru menginspirasi gitu ya. Nah, saya mencoba mengimplementasikan guru yang hebat itu menginspirasi gitu ya.
Meskipun saya juga tidak merasa hebat-hebat amat gitu ya, tapi saya berusaha untuk bisa menjadi guru yang bisa memberikan inspirasi bagi siswa di madrasah. Ya. Nah ini slide pertama ini adalah ringkasan dari tema kita hari ini ya. Jadi saya tuh kalau mengajar di kelas ya, itu selalu out of the box ya. Misalnya begini. Ini misalnya dalam pembuatan alat praktikum biologi sederhana. Karena fokus saya hari ini di pembuatan alat praktikum ya. Nah, ini kan biasanya kan dibuat oleh guru ya. Guru membuat alat praktikum biologi sederhana, dirancang di rumah atau di lab, kemudian dibelajarkan di kelas. Nah, saya pada pembelajaran biologi yang saya lakukan, tidak hanya saya yang membuat, tapi juga siswa gitu. Bagaimana caranya? Ya saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya siswa dapat membuat alat praktikum biologi sederhana. Awalnya pesimis juga gitu ya, namun setelah dicoba ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang jauh dari ekspektasi yang saya pikirkan sebelumnya. Nah ini jadi saya menginspirasi peserta didik untuk membuat alat praktikum biologi sederhana. Nanti alat ini yang dibuat oleh siswa itu akan ditampilkan dalam kegiatan pembelajaran dan juga dibuat karya tulis ilmiahnya. Jadi nanti yang mengajar di kelas itu bukan saya, tapi tapi siswa gitu. Siswa membelajarkan konsepsi biologi menggunakan alat praktikum biologi sederhana di kelas ya, menggunakan PowerPoint, menggunakan InFocus, kemudian menampilkan alatnya di kelas gitu ya. Kemudian dilihat oleh teman-teman sekelasnya, ada tanya jawab segala macam gitu ya. Nah, ini adalah empat alat praktikum biologi sederhana yang dibuat oleh saya dan juga oleh siswa gitu ya. Jadi ada alat yang murni dibuat oleh siswa, ada alat yang dibuat oleh saya tapi siswa memodifikasi cara kerjanya gitu ya. Dan juga ada alat yang betul-betul dari tahap awal sampai akhir itu siswa yang membuatnya. Ini ada 4 alat ya. 1 spirometer sederhana. Ini alat ukur pernapasan pada manusia. Osmometer sederhana ini alat untuk pengamatan osmosis. Alat fermentasi sederhana untuk pengamatan peristiwa fermentasi ya. Dan ini microbial fuel cell merupakan alat yang digunakan untuk mengubah limbah organik menjadi listrik ya. Nah, kenapa fokusnya di alat praktikum biologi sederhana? Karena kalau saya mengamati buku teks pelajaran, alat praktikum yang terdapat di dalam buku itu biasanya sama gitu ya. Misalnya begini, ini yang spirometer sederhana, itu semua buku seperti ini alatnya. Di sini ada air, di sini ada tabung ya, tabung plastik, ini ada skala volumenya, di sini ditiupkan naik ke atas gitu ya. Nah, saya ingin siswa saya membuat bukan hanya ini, tapi yang benar-benar baru. Begitupun pada osmosis kan, biasanya kan kasih kentang ya, ada larutan gula segala macam, nanti dilihat pergerakan larutannya, apakah masuk ke dalam kentangnya atau keluar. Nah, begitupun pada microbial fuel cell gitu. Saya mengajak siswa untuk kira-kira bisa tidak siswa madrasah membuat microbial fuel cell sederhana tapi representatif untuk dijadikan media pembelajaran. Nah, ini kegiatan umum pelaksanaan pembelajarannya. Ini ada orientasi masalah. Ini biasanya dalam kegiatan persepsi. Kemudian saya juga membedakan konsep esensial sebagai konsep dasar sebelum siswa merakit alat praktikumnya. Nah, baru ini yang ketiga, saya menampilkan alat praktikum biologi sederhana. Jadi alatnya saya bisa buat. Nanti siswa akan mengamati kekurangannya alat tersebut apa, ya. Nah, setelah siswa mengumpulkan, menganalisis ya kekurangan alat praktikum yang saya tampilkan, nanti siswa akan membuat alat praktikum yang baru. Tentunya sebelum dia membuat ini, dia membuat idea konsep paper. Ini adalah rancangan dalam bentuk kertas kerja. Nanti alatnya dicobakan di kelas, dibelajarkan, nanti dibuat karya tulis ya. Karya tulisnya yang nanti akan dibelajarkan lagi ke peserta didik di kelas yang tempat dia belajar gitu ya. Ini kegiatan saya selama KBM berlangsung ya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya ngajar setelahnya santai gitu ya.
beda dari guru-guru lain gitu. Tapi tetap rapi dan sesuai dengan aturan gitu ya. Nah, ini alat pertama saya namanya spirometer lampu neon ya. Nah, ini spirometer ini sebenarnya saya buat tidak begitu sempurna. Kenapa tidak begitu sempurna? Karena ini untuk menguji kemampuan siswa untuk menganalisis kelemahan dari spirometer ini. Jadi kalau maaf ya ini tidak begitu jelas, tapi Bapak Ibu bisa mendeskripsikan ya. Ini lampu neon, saya bersihkan isinya, kemudian dipasang milimeter blok ya. Di atas cairannya ini ada cairan, ada air berwarna yang saya kasih gincu, dimasukin selang ke sini, nanti ditiup, udara yang diekspresikan kan dia akan naik ke atas. Nah, si air yang naik ke atas itu sebagai H ketinggian gitu. Nah, karena di sini tidak ada skala volume, maka ini saya ajak siswa untuk mencari volume udaranya menggunakan rumus volume tabung. V sama dengan V R kuadrat kali H. Nah, hanya kan bisa dilihat dari ketinggian air yang diekspresikan. Nah, sekarang permasalahan kedua, kita mencari R-nya. Nah, R itu dicari dari rumus ini, rumus diameter dibagi 2. Nah, diameter didapat dari rumus keliling ini, keliling tabung ya. Jadi nanti dicari dulu keliling tabungnya, kemudian dicari diameternya, setelah ketemu diameter dibagi 2 gitu. Nanti ketemu volumenya. Nah, ini saya tampilkan pada KBM di kelas. Siswa saya arahkan untuk menganalisis kekurangannya apa. Nah, kira-kira kalian bisa nggak membuat alat yang sama, tampilannya beda, tapi prinsipnya sama gitu. Awalnya saya juga pesimis, ini siswa kira-kira bisa nggak gitu ya membuat. Cuman karena saya yakin gitu, siswa kayaknya sih bisa lah kalau misalkan dicoba. Ternyata hasilnya luar biasa gitu ya. Nah, ini adalah alat ini spirometer pertama yang buat siswa gitu ya. Kalau tadi pakai lampu neon, siswa sekarang menggunakan botol plastik air mineral. Jadi di sini di sini kan pakai selang, ada selangnya 2 ya. Ini selang yang satu menghubungkan antar botol, selang kedua ini sebagai alat untuk mengekspresikan volume udara pernapasan pada manusia. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di Google ya, itu banyak sejumlah blogger dan sejumlah YouTuber yang membuat tutorial tentang pembuatan spirometer ini gitu. Diklaim seolah miliknya gitu. Saya pernah menegur ya, banyak sekali ya blogger yang saya tegur di internet. Kalau itu bukan karyanya, itu karya saya. Dulu waktu tahun 2010 saya pernah membuat tulisan di web sekolah. 2010 sama ingat ya, bulan Juni, bulan Mei saya lupa lagi. Nah, selang beberapa bulan kemudian ternyata tulisan saya di copy paste oleh sejumlah blogger, dibuat tutorialnya di YouTube tanpa izin dari saya sebagai inovatornya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menemukan alat yang ini ya di internet, di blog atau di YouTube, itu sebenarnya bukan alat mereka, itu alat siswa saya gitu di madrasah gitu. Nah, dan juga mereka saya lihat juga salah gitu dalam dalam penulisannya, karena memang yang saya tampilkan juga tidak detail, tapi garis besarnya gitu. Jadi asal kopas saja, asal tempel-tempel saja, padahal urutannya tidak seperti itu gitu. Nah, ini yang benarnya, yang detailnya gitu ya. Nah, ini kembali tadi ya, kalau tadi kan lampu neon dimasukin selang, ditiup ke atas. Nah, kata siswa, Pak, kalau misalkan selangnya dimasukin ke bawah, ditiup, itu volume udara yang ke atas tingkat kesalahannya tinggi gitu. Kenapa? Ada riak air ke atas dan tidak flow air. Jadi tidak flow itu artinya tidak bebas hambatan. Karena kalau udah kita ditiupkan ke dalam air di lampu neon, itu ketika dia naik ke atas itu banyak pembacaannya menjadi tidak akurat gitu. Nah, siswa membuat alat yang ini. Jadi ini dua buah botol plastik air mineral, yang satu dikasih milimeter blok, yang satu dikasih air. Di sini dihubungkan dengan selang
selang ini adalah tempat nanti air yang akan diekspresikan. Ini selang untuk mengekspresikannya. Nah, dia tiup, nanti kan dia pindah ke sini. Nah, ketika dia pindah, ini kan nanti akan ada harga H di sini ya. Nah, harga H juga, harga H ini nanti dimasukkan ke dalam rumus ini, rumus volume tabung. Nah, kemudian luar biasanya siswa madrasah ternyata dia membuat volume total dengan membandingkan volume udara yang diekspresikan. Jadi ini volume udara yang pindah ke sini, dia tuangkan ke gelas ukur, kemudian hasil pengukuran gelas ukur ditambah dengan pengukuran volume udara pernapasan dibagi 2 gitu, sehingga dia mendapatkan dua variabel volume udara pernapasan dibagi 2 gitu ya. Itu kalau kita dulu belajar praktikum fisika dasar ada namanya teori ketidakpastian gitu ya. Siswa sudah punya dasar-dasar seperti itu gitu. Nah, kemudian siswa yang berikutnya itu membuat alat yang tidak kalah inovatifnya gitu ya. Nah, kalau tadi kan pakai selang, sekarang dia pakai balon. Nah, ini juga sama ya. Di sejumlah blogger, di sejumlah YouTuber juga di copy paste tulisan saya itu ya, copy paste semua gitu. Itu jelas ya tulisan saya gitu ya. Saya udah banyak negur para blogger dan YouTuber, sama nggak ada tanggapan. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa ya. Yang penting sekarang kesempatan saya untuk mengklaim ya kalau itu hak cipta anak-anak madrasah gitu ya. Nah, ini speedometer botol plastik dengan balon. Nah, tadi kan ditiup pakai selang. Sekarang si volume udara penapasannya dimasukin ke balon. Balonnya diletakkan di ujung ini ya, di ujung salah satu botol yang diisi air. Nanti dia pindah. Nah, di sini volume udara penapasannya menjadi 3. Satu, volume udara penapasan dari rumus volume tabung. Kedua, volume udara penapasan dari isi air yang dituangkan ke gelas ukur. Satu lagi, volume udara penapasan ini di dalam balon ini menggunakan rumus volume tabung. Nah, juga sama, siswa juga mencoba menggunakan menggunakan rata dari volume udara penapasannya. Jadi ini P1 ini ya, volume udara tabung, P2 ini volume udara penapasan yang dimasukkan ke gelas ukur, P3 adalah volume bola, dibagi 3 gitu ya. Nah, yang keempat yang keempat ini tidak menggunakan rumus volume yang tadi ya. Ini dia menggunakan volumenya luas alas kali tinggi gitu. Jadi ini sama, dimasukkan air. Kalau tadi dimasukin selang, di sini nggak ada selang, nggak ada balon. Volume udara penapasnya dimasukkan ke dalam ke dalam plastik. Jadi ditiupkan. Kemudian ini kan ada ketinggian. Nah, siswa itu akan mengamati ketinggian awal sebelum dimasukkan plastik dan udara penapasan. Nanti ketika dibenamkan ke dalam kan dia naik si airnya. Itu sebagai ketinggian akhir. Nanti volume udaranya dihitung, diukur luas alas toples dikali dengan selisih ketinggian awal dan akhir ya. Muncullah harga volume udara penapasan. Nah, berdasarkan hasil temuan siswa tadi gitu ya, saya jadi terinspirasi mengukur semua volume udara pernapasan siswa menggunakan 3 alat itu. Ini adalah ini contohnya, contoh tabelnya. Tabel dari speedometer plastik air mineral, ini dengan balon dan ini dengan toples. Jadi nanti di sini ada harga-harganya gitu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ini dulu waktu tahun 2004 adalah skripsi saya waktu S1 ya. Jadi kalau misalkan di internet banyak alat seperti ini, itu sebenarnya bukan karya mereka, itu sebetulnya copy paste saja dari karya saya. Nah, ini berikutnya saya juga membuat alat parameter sederhana. Bapak Ibu yang kebetulan bertugas sebagai IN, Pasprof dan Pasda itu pasti familiar dengan, pasti ada sesi pembelajaran alat parameter sederhana gitu ya. Nah, ini kan ya kalau waktu pas kegiatan Pasda, Pasprof IN dan Pasprof ya. Nah, kalau yang di kegiatan
PKB itu ya, yang Pasda Pasropian itu, ininya kalau saya kan menggunakan botol plastik, ini menggunakan labu Erlenmeyer. Ini yang merah ini adalah fenolphthalein, ini adalah glukosa dan permipan. Sebetulnya alatnya itu begini, alat yang sederhananya ya. Ini adalah botol plastik air mineral. Ini diisi dengan glukosa dan permipan. Botol yang B-nya itu diisi dengan larutan indikator fenolphthalein ya. Nanti ini ada reaksi, nanti kan dia pindah ke sini. Nanti si larutan indikatornya akan berubah menjadi bening. Nah, alat K ini itu masuk ke dalam salah satu alat peraga biologi sederhana yang diterbitkan oleh Kemdikbud gitu. Nah, ini alat yang dipakai pada kegiatan modul pembelajaran biologi ini adalah modifikasinya karena ada termometer pakai malam kan, dan juga ini ada pengamatan yang ada LKS yang lebih rinci lagi gitu ya. Kalau saya kan sangat sederhana gitu ya. Kalau ini mah tidak menjiplak, ini pengembangan menggunakan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Nah, ini alat berikutnya. Ini adalah osimeter sederhana. Nah, alat ini kan biasanya tadi kan di awal sudah saya kemukakan contoh alat yang ada di buku, biasanya kan menggunakan kentang. Nah, saya ubah gitu, saya punya ide, ini sebenarnya ini adalah alat yang saya buat waktu saya tesis ya, S2 waktu saya di UPI. Jadi ini saya menggunakan selaput telur yang tipis. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat, ambil telurnya dibuang semuanya, kuning telur maupun putih telurnya, kemudian dimasukkan ke dalam cuka. Cuka itu berfungsi untuk melarutkan kulit yang bagian luar yang kerasnya itu. Hati-hati, memang harus serba hati-hati, jangan sampai robek. Nanti setelah selaputnya diambil, kemudian disambungkan dengan sedotan. Nah, nanti biasanya saya diisi oleh larutan gula di sini ada air. Nanti kan ada proses perpindahan larutan ya, dari pelarut ke zat larut. Nanti dia akan naik ke atas nih ya, si larutan gulanya gitu. Nah, ketika saya belajarkan kepada siswa banyak yang ngusulin, Pak, gimana kalau misalkan konsentrasinya dibuat beda, misalkan di dalam ini gula, di luarnya aquades, atau di sininya aquades gulanya. Jadi selama kegiatan KBM saya jadi mendapatkan banyak informasi baru dari siswa. Oh iya, benar juga ya. Gimana kalau dibulak-balik aja sih konsentrasinya? Ya, saya jadilah tabel pengamatan seperti ini gitu. Ya, ini sangat menarik sekali kalau dibelajarkan kepada siswa. Jadi ternyata siswa madrasah juga kalau saya lihat ya tidak kalah dengan siswa sekolah menengah umum kalau kita terampil mengaktifasi siswa untuk bisa berpikir kritis, mengembangkan mengembangkan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotor dengan lebih baik lagi. Nah, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Tahun 2019 saya ada kerjasama dengan Universitas Telkom, karena kan sekolah kami itu, madrasah kami itu kan dekat dengan Telkom University ya, kampus besar itu di Kabupaten Bandung. Ada teman saya dosen teknik fisika, waktu itu dia punya riset tentang mikrobial sel. Nah, saya bantu risetnya. Jadi ini alat untuk mengubah limbah sampah menjadi listrik ya. Dia pakai akrilik sebelah kiri ini ya. Ini isinya adalah katoda ya. Ini isinya pakai seng, ini pakai grafit. Grafit ini dimasukin limbah. Ini ada paralon. Kemudian di sini ada reaksi metabolisme bakteri. Nah, ternyata ini menghasilkan listrik ya yang diukur melalui multimeter. Nah, saya memberikan ide kepada siswa di madrasah, kalian bisa nggak membuat alat seperti ini? Dicoba-coba, ternyata bisa gitu, Bapak Ibu. Ini adalah karya mikrobial sel, karya siswa gitu, siswa madrasah ya. Ini kan akrilik, ini diganti dengan wadah plastik ya, wadah plastik ya. Ini juga alatnya dibeli oleh sekolah.
dan ternyata menghasilkan arus listrik sama seperti alat yang dibuat oleh perguruan tinggi tadi gitu ya. Saya kalau tidak salah ada nih ada videonya, mudah-mudahan buka ini. Video. Nah ini ya Bapak Ibu ya, kita lihat videonya. Nah ini adalah mikrobia fuel cell karya siswa madrasah nih. Nah ini. Nah, itu. Bapak Ibu videonya ada nggak di layar Bapak Ibu? Ada Pak, ada. Ya. Ada. Sama ya. Nah ini karya sama. Ya. Nah, ya. Nah. Nah, ada. Ya. Nah, itu. Nah, itu ya. Nah, itu ya, itu alatnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini nah tadi ya. Nah, ini alat yang berhasil dibuat oleh ini ya, oleh siswa madrasah. Nah, kemudian nah ini hasil pembelajarannya ya. Yang saya amati peserta didik ini tampak sangat percaya diri ya. Jadi ketika dia menampilkan gagasan kreatifnya di depan teman-temannya, di depan saya sebagai gurunya itu tampak sangat penuh percaya diri ya. Nah, kemudian termotivasi untuk belajar aktif dalam belajar biologi. Kenapa? Karena konsepsi biologi yang saya belajarkan itu tidak sebatas teori saja, namun diimplementasikan dalam sebuah produk kreatif gitu. Ini yang saya kira Bapak Ibu perlu ini ya, perlu dicoba gitu ya kepada siswa madrasah di madrasahnya masing-masing, kira-kira untuk membuat karya yang lebih inovatif lagi gitu. Nah ini secara tidak langsung siswa juga dilatih untuk merumuskan masalah, menyusun pertanyaan penelitian, kemudian merumuskan dan memilih hipotesis dan juga menyusun kesimpulan. Nah karya saya ini kan karya saya sudah lama ya, 2004 ya, 2003 gitu. Nah, ternyata waktu itu kan ada pemilihan inovator muda tingkat nasional yang pesertanya itu adalah pemuda-pemuda seluruh Indonesia dan juga diaspora di luar negeri gitu. Nah, saya termasuk yang dapat penghargaannya dari pemerintah. Ini penghargaan yang saya dapatkan ini dari Menteri Pendidikan Nasional dan juga sertifikat dari WIPO ya, World Intellectual Property Organization, dapat medali kehormatan, kemudian dapat penghargaan dari Bupati Bandung, dapat juga penghargaan dari Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Hanya sayangnya gitu ya, surat sedikit dari Kementerian Agama belum mendapatkan apresiasi apapun gitu ya. Padahal risetnya di madrasah, inovasinya di madrasah, justru yang memberikan apresiasi adalah instansi di luar Kementerian Agama gitu.
Nah, kemudian tahun 2017 saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebagai guru inspiratif di Jawa Barat ya. Nah, ini saya coba mengikut sertakan mereka di kegiatan karya tulis ya, lomba-lomba karya tulis. Ternyata pada menang gitu ya. Ini adalah karya tulis siswa saya, judulnya Prinsip Reduce, Reuse, Recycle, Replace pada pembuatan alat praktikum biologi sederhana. Ini juara pertama LKTI tingkat Jawa Barat Banten 2007 gitu. Satu-satunya madrasah yang lolos ke final dan juara pertama itu madrasah tempat saya dulu mengajar ya di Masjid Kota Bandung. Nah, kemudian tahun 2008 ini juara 3 LKTI madrasah tingkat nasional. Nah, ini adalah pembuatan alat uji keasaman sederhana. Jadi ini inspirasinya dari alat fermentasi ya, alat fermentasi sederhana. Jadi siswa itu ada pengembangan alat lebih lanjut, dia membuat alat uji keasaman sederhana, diikutsertakan dalam lomba LKTI Madrasah tingkat nasional tahun 2007, menang juara ketiga. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ini LKTI ini adalah cikal bakal Maire sekarang. Jadi dulu itu namanya LKTI Madrasah saja gitu ya. 2007, saya masih ingat dulu pejabat di Kemendagnya mengatakan begini, nanti tahun depan 2008 kegiatan LKT ini akan digabung dengan kegiatan KSM dan Aksioma itu. Dari 2008 sampai 2017. Saya masih ingat 2017 itu masih berupa gabungan antara kegiatan KSM, Aksioma dan LKTI. Alhamdulillah tahun 2017 juga kami ya juara harapan 1 LKTI berbasis riset tingkat nasional Kemenak tahun 2017. Bapak Ibu yang kebetulan ikut KSM, Aksioma di Jogja ya dulu 2017, saya waktu itu kita masuk finalis ya, kita dapat juara harapan 1. Dapat lagi, kemudian ini juga sama karya siswa. Ini yang tadi ya, yang microbial fuel cell juga sama, dibuat karya tulisnya menang juara 3 LKTI tingkat nasional ya. Nah, kalau ini mah hanya integrasi dengan kurikulum 2013 ya. Juga sama ini ada literasinya, ada KTM abad 21-nya, kemudian juga ada kemampuan vote-nya. Ini mah hanya sekedar integrasi dengan kurikulum 2013 ya. Hanya teknis saja. Barangkali itu saja ya penjelasannya, nanti bisa kita perdalam dengan diskusi ya. Saya akhiri dengan ungkapan khairunas anfa'uhum binas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama ya. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau saya kan bersepeda ke sekolah ya, aktivis back to work gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu jarak dari rumah ke sekolahnya di bawah 20 km, pakailah sepeda Bapak Ibu. Saya juga pakai sepeda tiap hari ke sekolah. Pakai peci, pakai setelan guru ya. Insya Allah tidak akan begitu. Insya Allah tetap keren gitu ya ke sekolah. Ini kata Bung Karno kan, ciri khas lelaki bangsa Indonesia adalah yang berpeci hitam. Bisa maaf tidak pakai peci ya, di tas gitu ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu ya, penjelasan dari saya mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semua ya. Terima kasih, saya kembali lagi kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak narasumber, Bapak Muhammad Ridwan, sangat menginspirasi Pak. Ya. Subhanallah, Masya Allah ya. Saya secara pribadi sampai berdiri Pak, bulu romanya melihat terinspirasi dengan begitu banyaknya karya yang telah diinspirasikan, telah memberikan pengalaman buat ini. Tapi hadirin yang berbahagia, tadi sudah disampaikan begitu panjang lebar tentang bagaimana membuat alat praktikum biologi atau IPA yang sangat sederhana, yang pastinya kita dari apa yang sudah disampaikan tadi, kita sebagai guru tugasnya adalah mengarahkan dan memberi inspirasi kepada peserta didik, terutama dalam hal memecahkan permasalahan-permasalahan tentunya dengan menggunakan metode ilmiah yang kalau kita pada akhirnya nanti bisa menjadi sebuah tulisan ya pada anak-anak, misalnya menjadi sebuah karya ilmiah remaja. Dan dari apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah melihat begitu pentingnya pembelajaran aktif itu diterapkan
di mana pada saat kita guru harus berfokus kepada siswa atau student center. Dan Bapak Ibu sekalian, kami yakin ya bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber, Bapak Muhammad Ridwan tentunya begitu belum memuaskan buat kita. Tetapi untuk memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini, pada sore hari ini, mari kita berdiskusi dengan narasumber hebat kita, guru inspiratif dari Provinsi Jawa Barat. Pertama sekali sudah ada yang teman-teman yang raise hand, yaitu Bapak Ilham, itu yang pertama dari DPC PGM MTS ya Pak ya. Iya. Baik, kepada Pak Ilham kami persilakan Pak. Silakan dihidupkan mic-nya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sudah diberi kesempatan bagi saya untuk bertanya kepada narasumber. Saya ingin bertanya kepada Pak Ridwan, bagaimana sih Pak caranya agar kita menjadi inspirasi yang baik melalui media sosial saat ini? Karena zaman sekarang kan kita sudah lepas dari namanya media sosial. Terus bagaimana kalau misalkan kita ngepost di media sosial itu takutnya malah berlebihan gitu Pak. Jadinya tidak sesuai apa yang diharapkan untuk menjadi seorang guru yang inspirasi. Apalagi kan zaman sekarang banyak platform seperti YouTube dan TikTok itu Pak. Apakah itu bisa menjadi media sebagai guru inspirasi? Ya, terima kasih. Pertanyaan saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham dari DPC PGM Madrasah Sanawiyah Islamiyah Kedaung Depok. Kita tampung dulu Pak narasumber ya. Satu lagi selanjutnya kepada Ibu Eni Winarti. Silakan Bu. Mohon disebutkan asalnya. Ini Bu Winarti dari MTSN 1 Trenggalek. Silakan Bu. Eni. Terima kasih Bapak. Atas yang diberikan kesempatan yang diberikan pada saya. Yang ingin saya tanyakan, untuk pembuatan paper atau karya tulis itu kalau saya masih sudah yang anak MTS, terutama saya mengajar IPS sendiri. Untuk IPS itu ketika eksmap IPS itu saya beri soal-soal hot, kemudian saya pernah coba untuk membuat penelitian misalnya tentang kaitannya dengan pariwisata atau juga adanya kembangan waduk dan sebagainya, tetapi belum maksimal Bapak. Kemudian yang untuk lomba Microsoft itu juga anak-anak bagaimana Pak ini Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita jawab dulu untuk yang dua pertanyaan ini ya. Nanti selanjutnya baru kita ini. Pertanyaan yang pertama, Bapak Ridwan, yaitu berasal dari Bapak Ilham dari MTS Islamiyah Kedaung Depok. Pertanyaannya tadi mungkin bisa kami ulang sedikit Pak. Bagaimana cara menjadi seorang guru inspiratif gitu. Jadi menjadi seorang inspirator yang baik, terutama pada saat ini orang sudah banyak menggunakan media sosial. Kemudian ya dari Ibu Winarti tadi mempertanyakan, beliau dari MTSN 1 Trenggalek. Pertanyaannya adalah bagaimana nih gitu membimbing kalau siswa-siswa yang ada di MTS untuk karya tulis ilmiah gitu. Ya. Karena apalagi beliau adalah guru mapel IPS gitu loh Pak. Kan ada kesulitan. Kira-kira gimana nih saran dari Bapak? Kami persilakan Pak. Ya.
Terima kasih atas pertanyaan. Pertama dari Pak Ilham ya. Tadi saya mencatat cara agar kita berinteraksi di media sosial dengan lebih baik ya. Saya jadi ingat penelitian dari McKinsey ya. Jadi Indonesia itu akan menjadi bangsa besar di tahun 2045. Tapi syaratnya 3. Pertama, ekonominya itu harus minimal 5%. Yang kedua, demokrasinya tidak ribut melulu gitu ya. Yang ketiga, sumber daya manusianya terutama generasi mudanya produktif gitu ya. Nah, dalam kaitannya dengan bermedia sosial gitu, kalau saya memilih seperti ini, kalau saya benar-benar mengamalkan, benar-benar ingat ya, mengimplementasikan hadis Rasulullah gitu. Jadi kalau tidak bisa berkata baik kan lebih baik diam gitu ya. Nah, kalau misalkan di media sosial, kalau sekiranya kita tidak perlu memposting sesuatu gitu ya tidak ada diposting. Tapi kalau kita harus memposting sesuatu, dilihat dulu gitu ya, apakah postingan kita itu menyinggung sara, menyinggung misalkan etika gitu ya. Kalau saya benar-benar sangat melihat konteks ya. Kalau misalkan isinya, ini kayaknya kalau saya posting bakalan ramai sih gitu ya. Jadi kalau misalkan saya posting bakalan jadi bahan perdebatan, makanya saya tidak pernah gitu. Makanya saya sangat menghindari postingan-postingan yang sifatnya itu politik praktis atau misalkan kehebohan-kehebohan yang ada gitu ya. Bukannya saya tidak peduli, tapi kalau diposting di media sosial malah jadi ramai gitu ya. Tuh. Kemudian apakah dengan cara ngepost di media sosial tidak berlebihan? Bagi saya kalau itu kembali ke niat kita masing-masing. Kalau misalkan ketika saya misalkan membuat sebuah riset atau membuat sebuah kegiatan KBM di kelas, saya posting, niat nama itu saya ingin menginspirasi orang supaya kira-kira guru-guru atau siapapun bisa nggak nih seperti ini gitu ya, ataukah harapan saya apakah guru-guru yang nanti melihat atau siapapun yang melihat akan terinspirasi juga gitu ya, masa seperti itu gitu. Jadi kembali ke niat awal kita saja gitu ya, kita memposting segala sesuatu di media sosial. Tapi tadi saya sangat menghindari hal-hal yang sangat kontroversi gitu ya. Ya banyaklah nggak saya sebutkan ya gitu. Saya sangat menghindari itu, makanya media sosial saya aman dari hate speech, aman dari berita hoax, karena memang postingan saya kebanyakan postingan yang netral gitu ya, dan kebanyakan ada juga postingan-postingan yang humor gitu ya, karena kan saya orang Sunda ya, senang humor gitu ya. Buanglah sampah pada tempatnya itu, buanglah mantan pada temannya, kira begitulah gitu, yang kira-kira ramai aja gitu kalau saya itu. Kira-kira begitu Pak ya kalau saya gitu. Jadi kalau sekalinya tidak usah diposting ya jangan tidak usah diposting. Bisa dicek lah Facebook saya gitu ya. Itu isinya serius dan santai gitu, dan pikasriun gitu aja. Itu ya. Nah itu. Nah kemudian dari Ibu Eni tadi ya tentang cara tulis ya. Saya juga Bu pembimbing. Ya kenapa? Tadi masalah YouTube TikTok itu kalau menurut Pak Ridwan bagaimana Pak? Kalau peruntukannya untuk untuk hal-hal yang bermanfaat sih saya pikir nggak ada masalah ya. Beberapa instansi seperti P4TK IPA dia punya TikTok, kemudian Kemdikbud juga sudah punya TikTok ya. Ya kalau isinya untuk hal-hal yang positif sih nggak ada masalah. Yang bermasalah kalau misalkan TikTok dipakai buat head speed, buat sebab-sebab berita hoax gitu ya, atau misalkan jadi ramai, itu saya pikir menjadi masalah juga gitu. Kalau saya seperti itu sih, lebih hati-hati ketika memposting sesuatu. Makanya saya orang yang nggak mau ribut lah tentang hal-hal yang sensitif gitu ya, yang ada di masyarakat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan atas sama-sama. jawabannya Pak. Iya.
Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Kemudian ini yang dari Ibu Eni ya, tentang karya tulis ilmiah. Saya juga Bu, pembimbing karya tulis ya. Begini, kalau kita lihat karya tulis siswa, itu pasti itu yang saya lihat, pengalaman saya selama mengajar ini, pasti itu isinya banyak yang kurang tepat gitu. Antar paragraf nggak nyambung gitu ya, cara kutipan juga tidak nyambung. Nah, tugas kita adalah merapikan, Bu. Kalau saya seperti dosen, jadi seperti dosen di kampus, saya merapikan gitu, harus begini, Nanti siswa yang yang menulis ulang gitu. Nah, kalau misalkan itu tidak dilakukan, saya yakin makalahnya juga tidak akan baik gitu ya. pernah ini saya pernah menghadiri sebuah lomba gitu ya. Yang juara yang 3 besarnya saya cek gitu makalahnya, ini pasti gurunya tidak memeriksa ini, tidak mengkoreksi gitu, berantakan semua gitu ya isinya, paragraf kemana gitu ya, ini kemana. Terus yang lebih lucu lagi, pernah saya melihat karya tulis ilmiah ya, siswa itu di daftar pusakanya semuanya www.com. Itu kan kalau dari sisi kaidah kan tidak memenuhi syarat gitu ya. Makanya saya dalam membimbing karya tulis ilmiah itu, kita guru itu benar-benar penentu sekali gitu ya. Kita baca isi karya tulis siswa, kita koreksi, kita perbaiki, kita kembalikan kepada siswa. Makanya ketika saya membuat karya tulis pasti lama, Bu. Tidak akan mungkin selesai dalam waktu seminggu, tidak akan mungkin. Ya, itu pasti lama. Dan itu pembelajaran itu yang diberikan kepada siswa itu bermanfaat bukan sekarang, tapi nanti ketika dia naik kelas, ketika dia kuliah, segala macam. Itu testimoni dari para alumni yang pernah saya bimbing waktu saya pembimbing KIR, itu juga sama. Pak, makasih ya dulu waktu Bapak menjadi pembimbing KIR, sangat bermanfaat bagi saya di kampus. Jadi saya sudah biasa itu membuat makalah, mengutip dengan benar gitu ya, seperti itu. Karena saya arahkan mereka sejak sekolah dan sedini mungkin gitu. Jadi kuncinya memang ada di guru. Kalau makanya saya suka bilang kepada teman-teman guru, kalau kita membimbing siswa untuk ikutan karya tulis, itu 60% itu di guru gitu ya, karena guru menjadi penentunya gitu. Tapi kalau kita membimbing KKSM ya, itu sebenarnya penentunya ada di siswa gitu ya. Karena kalau misalkan contoh gini, kita KSM ya, kita ngambil siswa yang rankingnya 20 ke bawah, itu berat. Tapi kalau kita ngambil siswa yang 3 besar itu ringan karena mereka sudah punya modal. Tapi kalau LKTI itu kita yang punya peran lebih karena kita yang menjadi korektor di akhir makalah tadi gitu ya. Kayak begitu, itu pengalaman aja gitu. Dan jangan lupa sukses tidaknya penyusunan KTI siswa itu gurunya harus rajin baca gitu, kemudian nulis, dan sebisa mungkin guru tersebut adalah guru yang sering membaca dan menulis. Itu sangat membantu sekali, sangat menolong sekali, Bu, yang saya alami gitu ya. Kira begitu. Iya. Gimana Bu Eni ya? Cukup sudah terjawab ya Bu Eni? Iya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya alhamdulillah ya, tadi sudah dijawab. Oke, ada satu lagi mungkin karena waktu kita sangat terbatas. Dari Ibu Tuti Garnasi, silakan Bu Tuti. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam, Bu. Izin bertanya Bapak, tadi luar biasa tadi pemaparan Bapak, sungguh sangat terinspirasi saya nih. Yang ingin saya tanyakan Bapak tentang tadi yang Bapak tampilkan itu kan karya anak-anak ya Pak ya, hasil anak-anak mereka bisa membuat atau merangkai sesuatu alat untuk praktikum. Yang ingin saya tanyakan, apakah untuk menstimulus anak bisa merangkai itu, apakah Bapak hanya memberikan konsepnya saja, lalu anak bisa
menghasilkan karya yang seperti tadi, atau Bapak juga melakukan demonstrasi, semacam demonstrasi praktikumnya, Pak? Begitu aja, Bapak. Hatur nuhun. Ya, sama Bu. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ya, langsung saja Pak. Karena tinggal satu pertanyaan ini saja lagi, waktu kita sangat. Terima kasih ya. Makasih ya Ibu Tuti. Ibu Tuti ini adalah Pasprov ya, guru saya waktu saya Pasda gitu. Nah, jadi gini Bu, ketika saya mengarahkan siswa saya untuk membuat karya, saya juga membuat gitu ya, membuat yang sama. Contoh tadi ketika saya membuat spirometer juga saya sama membuat spirometer juga gitu ya. Nah, spirometer ini nanti saya arahkan kepada siswa, coba telaah kekurangannya, telaah hal-hal yang bisa diperbaikinya. Nanti dia akan menuangkan dalam sebuah ICP, namanya Idea Concept Paper. Nanti saya lihat ICP-nya, saya periksa, saya supervisi. Nanti siswa saya kembalikan lagi kepada siswa. Nanti siswa akan merancang alat yang benar-benar baru, yang berbeda dengan gurunya, tapi sama prinsipnya itu. Jadi tetap kita memberikan bimbingan kepada mereka gitu ya, seperti itu. Nah, apakah konsepnya ini dibelajarkan? Iya, dibelajarkan. Kita misalnya tadi ya pada spirometer, kita siswa, halo? Lanjut Pak, lanjut. Masih terjelas. Nah, tadi misalkan pada spirometer ya, kita bisa, mana mungkin siswa bisa merangkai spirometer sederhana kalau dia tidak memahami volume udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer gitu ya. Nah, saya juga sama belajarkan. Nanti mereka tuangkan ke dalam karya gitu. Itu daya retensinya lebih kuat daripada kita memberi sekedar hafalan, tugas gitu ya. Itu yang saya rasakan. Dan rata-rata siswa-siswa saya yang tadi ditampilkan juga sekarang menjadi orang-orang sukses ya. Ada yang jadi dokter, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi politisi, ada yang menjadi apa gitu ya. Dan mereka berterima kasih Pak, dulu sangat dibantu sekali waktu ya sama-sama gitu ya. Jadi muridnya menjadi pejabat, sayanya menjadi gurunya pejabat gitu. Betul. Ya. Itu mungkin Ibu ya. Maaf saya suka guyonnya, orang Sunda mah senang bercanda gitu. Oke, makasih Pak Ridwan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada Parade Literasi Madrasah dan ke-6 ini. Kita sangat mendapatkan berbagai informasi terkait praktikum sederhana. Ini sangat menginspirasi sekali Pak, terutama buat saya juga yang kebetulan saya hari ini bertugas di Mandua Medan. Yang saya juga merupakan salah satu karya tulis pembina di karya tulis ilmiah remaja yang ada di Mandua. Ini sangat menginspirasi Pak. Dan kami juga saya juga salah satu sebagai fasilitator provinsi mengucapkan terima kasih juga Pak. Ternyata saya juga baru tahu ya bahwa contoh tadi yang untuk peralatan praktikum sederhana untuk metabolisme yaitu respirasi aerob, ternyata hari ini saya berjumpa dengan seorang konseptornya langsung gitu. Iya, Pak. Subhanallah, saya terima kasih. Dan hadirin yang berbahagia, waktu kita sangat terbatas ya. Mungkin untuk yang terakhir kali mohon maaf ya Bapak Ibu yang belum berpartisipasi bisa kontak langsung ke narasumber hebat kita Bapak Muhammad Ridwan MPD ke nomor telepon atau WhatsApp ke 0822 9530 0834. Nanti mungkin nanti bisa kita share kembali kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Pak statementnya Pak. Terakhir. Statement terakhir itu saya simpel aja. Jadilah guru yang dirindukan oleh siswa, itu aja. Ya, alhamdulillah sangat sederhana tapi sangat mendalam Pak. Jadilah seorang guru yang dirindukan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Demikian paparan yang sangat inspirasi buat kita di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan menjadi catatan amal ibadah, Pak. Amin. Allah SWT, dan kita juga yang hadir adalah guru-guru hebat. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa ya mencontoh bagaimana
upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Muhammad Ridwan. Dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita juga perlu menyampaikan Bapak Muhammad Ridwan adalah salah satu guru madrasah yang tentunya layak dan pantas menjadi nominator sebagai guru berprestasi yang ada di Kementerian Agama. Mudah-mudahan Pak Dokter dengar nih Pak karyanya Pak Muhammad Ridwan. Karena saya belum pernah diapresiasi oleh Kementerian Agama gitu ya. Saya kan inovasi saya kebanyakan di madrasah, tapi apresiasinya justru datang dari luar Kementerian Agama. Kemendikbud, Pemprov dan Pemkab. Kemendagnya belum gitu. Belum. Insya Allah Pak, mudah-mudahan Pak Dokter selaku Kasubdit tadi sudah bersama kita, mudah-mudahan ke depan nanti Allah berikan kesempatan buat Bapak untuk mendapatkan prestasi atas terhadap karya-karya inovasi yang Bapak lakukan. Hadirin yang berbahagia dan seluruh peserta yang berhadir, dengan berakhirnya closing statement yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan selaku narasumber, guru inspiratif dari Provinsi Jawa Barat tahun 2018, berakhir pula kegiatan para generasi madrasah seri ke-6 yang dilaksanakan pada hari ini. Mari dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, parade literasi madrasah seri ke-6 kita tutup kita tutup dengan ucapan hamdalah tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan atas nama seluruh panitia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ridwan selaku narasumber. Terima kasih kepada teman-teman dan seluruh peserta yang berhadir atas atensi dan alhamdulillah sampai akhir peserta masih tetap eksis Pak. Ya demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muhammad Ridwan yang sudah memberikan pencerahan bagi kami seluruh Indonesia. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Bapak Ibu izin untuk stop recording.